Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami semua adalah mahasiswa dari Universitas Trilogi, yang mana kami sedang menjalankan suatu tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah kerja nyata atau biasa disebut dengan KKN. Jadi untuk melaksanakan tugas ini, kami diperintahkan untuk membuat suatu program kerja, di mana program kerja ini bisa diimplementasikan kepada masyarakat, khususnya untuk Kak Bayu, Kak Siti, dan Kak Lutfi. Sebelum kami menjelaskan syarat dan ketentuannya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebagaimana saya sendiri Muhammad Fatur Prayuda, saya di sini sebagai ketua KKN kelompok 4. Lalu selanjutnya dari Reni. Saya Reni Nurhayati. Lalu Rahma. Saya Nurrahma Riyati Andini. Afni. Saya Afni Stianingsi, biasa dipanggil Afni. Kuncoro. Ya, saya Kuncuan Ali Sulia, bisa dipanggil Kuncoro. Oke, lalu yang terakhir ada Dilah. Ya, saya Quranil Fadilah, biasanya dipanggil Dilah. Oke, kalau gitu sekarang saya akan membacakan syarat dan ketentuan untuk para target. Oke. Syarat ketentuan yang diterima oleh para target, yang pertama adalah target wajib dan bersedia mendownload aplikasi Google Meet di Play Store atau App Store di handphone atau PC masing-masing. Yang kedua, target diperbolehkan meminta bantuan kepada orang sekitar untuk mengoperasikan atau menggunakan aplikasi Google Meet. Yang ketiga, pedagang senantiasa mendengarkan atau berdiskusi mengenai materi yang diberikan mahasiswa. Yang keempat, pedagang tidak diperbolehkan mematikan video call sebelum aba-aba atau waktu yang ditentukan oleh mahasiswa. Kelima, pedagang wajib mengambil gambar atau foto sedang membuka modul yang diberikan oleh mahasiswa. Keenam, pedagang wajib mengambil gambar atau foto sedang membuka website yang disediakan kami. Ketujuh, pedagang wajib menerima pulsa atau kuota internet setelah mahasiswa memberikan sosialisasi. Jadi, untuk poin nomor 1 sampai nomor 3, itu kan sudah dilakukan untuk saat ini. Nah, nanti di saat kami sedang menjelaskan tentang program-program kerja, kami minta tolong untuk Kak Bayu, Kak Siti, dan Kak Lutfi membuat dokumentasi dengan cara memfoto saat membuka modul yang diberikan sebelumnya, dan juga membuka website. Websitenya ini sendiri linknya sudah ada di modulnya. Sebelumnya Kak Bayu, Kak Siti, dan Kak Lutfi, apakah ada yang belum menerima modul? Tidak ada, saya sudah terima. Sudah ya? Sudah dapat semuanya kan ya? Tadi aku udah share. Untuk Kak Siti Sudah sama dapat. Kak Lutfi? Ibu Sumiati tadi aku udah share ya. Yang modulnya tadi ya. Oke. Kak Siti, Kak Hani. Kok dia nggak ada ya? Mikrofonnya mati itu gimana ya? Mikrofon mati itu bisa dipencet di bagian sininya nih. Di samping tanda reject kan ada tuh. Oke. Maaf, jadul. Iya, nggak apa-apa. Kak Siti udah dapat modulnya belum? Oh, udah. Oh, udah ya? Udah. Untuk Kak Lutfi? Kak Lutfi udah dapat modulnya? Udah tadi ya? udah. Kalau misalnya udah, masih di silent suaranya kayaknya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita menjelaskan program-program yang akan kami jalankan?
Ya, silakan Mas Bayu. Silakan Mas Bayu. Ini untuk si Mohon maaf Mas Bayu. Mungkin Nge-lag bisa ya? agak ini dulu, agak apa? Koneksinya mungkin. Nah, ya silakan ditanyakan. untuk dokumentasi dengan modul ini maksudnya foto bersama modul atau hanya sekedar screenshot saja? Karena di sini kalau untuk foto dan modul saya nggak bisa, karena HP cuma satu. Oke, mungkin bisa dengan cara di ini kali ya, di share layar atau enggak nanti saya buka share layar aja ya, nanti bisa sambil dilihat semua jadinya gimana? Oke, iya, lebih baik kayak gitu, Mas. Kayak gitu. Biar gampang screenshot-nya. Oh, oke. Kalau kita Saya buka, buka soalnya aja. ini aplikasi Google Meet-nya ketutup dan hanya Ketutup ya? cuman PDF-nya aja yang tampil gitu. Jadi dari segi dokumentasi kitanya nggak kelihatan gitu. Oke. Sebentar ya. Saya buka dulu Mm-mm. dokumentasinya. Nah. Oke. Udah kelihatan nggak? Iya, ada. Ada ya. Untuk Kak Lutfi sama Kak Bayu ada gambar saya nggak yang munculin modul program kerja? Ada. Ada ya. Oke deh kalau kayak gitu. Baik, sekarang kami akan menjelaskan modul-modul program kerja kuliah kerja nyata yang dibuat oleh kelompok 4. Jadi modul ini dibuat oleh kami berenam, di mana kami membuat suatu program, yang mana program ini mungkin bisa membantu kakak-kakak yang mungkin kesulitan untuk mencari keuntungan. Baik, di sini kita ada 6 program. Mungkin dari yang program pertama langsung bisa dijelaskan dari Afni ya, yang pertama ya. Iya. Oke, dimulai aja Afni. Iya. Terima kasih para sasaran yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk kami. Jadi di sini program kerja yang pertama kita akan membahas tentang perhitungan manual untuk menentukan harga jual. Jadi itu banyak orang-orang yang memulai usaha atau berdagang tapi agak sulit dalam menentukan harga jual. Entah takut menentukan harga jualnya, takut terlalu tinggi atau terlalu rendah. Misalkan kalau terlalu tinggi, khawatirnya banyak konsumen atau pembeli yang tidak membeli, ataupun harga terlalu rendah, khawatirnya akan menyebabkan kerugian untuk para penjualnya. Jadi di sini para sasaran untuk Mas Bayu, Mbak Siti, sama Ibu Sumiati kan sudah memiliki usaha ya masing-masing. Jadi kami di sini akan memberitahukan metode untuk menentukan harga jual. Jadi di sini ada 2 metode. Yang pertama itu metode margin pricing. Jadi maksud dari metode margin pricing ini kita harus tahu jumlah modal yang dikeluarkan oleh penjual atau para pengusaha. Di sini kita jadi kita tahu dari metode margin pricing itu kita tahu presentasi keuntungan yang kita dapat dalam menentukan harga jual. Di sini ada rumusnya. Jadi di sini angka presentasi keuntungan itu normalnya tidak lebih dari 10% dari modal. Tapi idealnya presentasi keuntungan itu ada di angka 20 sampai 30% dari harga modal.
Tapi perlu ditekankan untuk para pengusaha atau penjual, jadi mendapat keuntungan itu, membuka usaha itu bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga memberikan kualitas produk yang terbaik untuk para pelanggan atau pembeli nantinya. Jadi saya akan memberikan satu contoh untuk perhitungannya. Misalkan dari sasaran yang kita ambil itu ada Ibu Siti ya. Ibu Siti itu penjual gorengan kan ya Bu? Iya betul. Ya, saya akan memberikan satu contoh. Misalkan contohnya itu menjual gorengan bakwan. Jadi kita harus mengetahui berapa modal yang dikeluarkan. Misalkan untuk membuat bakwan itu menggunakan bahan utamanya itu terigu. Misalkan kita ambil terigu, beli terigu harganya itu berapa? Misalkan kita beli 1/4 kilogram. Itu dengan harga 2.000. Nah, dari 4 kilogram itu dapat menghasilkan berapa buah bakwan gitu. Misalkan kita ambil dari 1/4 kilogram terigu itu bisa dapat 20 bakwan, 20 goreng bakwan. Nah, bahan selanjutnya kan misalkan kayak ada toge, daun bawang, kol, wortel, dan macam-macam bumbu lainnya. Kita ambil dari masing-masing bahan itu Rp1.000 untuk membuat bakwan tersebut. Jadi dari semua bahan-bahan, bumbu-bumbu itu harus dijumlahkan dulu untuk mengetahui harga modalnya. Dan jangan lupa dalam membuat bakwan itu kan ada butuh yang namanya minyak untuk menggoreng dan juga gas ya. Nah, itu juga sudah termasuk dalam bahan baku modal ya Mbak itu. Iya. Nah, itu semua dijumlahkan. Nah, kalau misalkan udah dijumlahkan, misalkan kita di sini saya sudah menghitung, jadi kira-kira dari 1/4 kilogram terigu itu bisa menghasilkan 20 gorengan bakwan, dan dijumlahkan itu semuanya modalnya sebesar 17.300. Nah, misalkan satu bakwan itu dijual 1.000, semuanya kita dapat pendapatan 20 bakwan dikali 1.000 berarti 20.000. Di mana kita langsung masukkan ke rumus metode margin pricing. Di sini harga jual dikurang harga modal per harga jual. Jadi harga jualnya tadi berapa? Semuanya 20.000 kan pendapatannya. Dikurang harga modal tadi 17.300. Nah, dibagi harga jualnya itu 20.000. Di sini kita akan mendapatkan presentasi keuntungan yang kita jual. Jadi di sini kalau dihitung-hitung, kalau misalkan nggak bisa ngitung luar kepala, bisa pakai kalkulator. Jadi kita mendapatkan keuntungan sebesar 13,5%. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan kalau persentase keuntungan itu normalnya di 20 sampai 30%. Tidak lebih dari 50%. Kan tidak lebih dari 50%. Nah, di sini kan tidak lebih nih dari 50%, berarti masih normal kan 13,5%. Tetapi idealnya presentasi keuntungan itu 20% hingga 30% kan. Nah, di sini masih kurang dari 20%. Berarti ini kita mendapatkan keuntungan belum ideal kan. Nah, kalau belum ideal gini, jadi kita bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu markup pricing. Jadi di mana kita di sini harus mau ditambah berapa persentasenya. Misalkan tadi kan 13,5%. Jadi kita misalkan biar ideal kita tambahin jadi 20%. Nah, di mana di sini bisa menentukan harga jual dengan menentukan presentasi keuntungan yang mau kita ambil kan. Yang tadinya itu
bahan baku modalnya tadi berapa? 17.300. 17.300, iya. Ya, bisa dikalikan markup yang mau kita ambil 20 atau sekitar 20% 30%. kan? Mm-mm. Ya, misalkan kita ambil angka 20%. Berarti bisa dikalikan dengan harga bahan baku. Dikalikan 20% ditambah sama harga bahan bakunya, harga modalnya. Semuanya kan 20.760. Nah, itu Baru dibagi 10 ya. bagi 20. Kan tadi kan Iya, jadi itu harga jual kan gitu maksudnya. iya, harga jual. Nah, kita mendapatkan 1.033 Rupiah per buah. per sapu bakwan kan. Nah, kita bisa dibulatkan mengambil, jadi menentukan harga jualnya bisa 1.500 per satu bakwan atau 4.000 per 3 bakwan. Jadi Iya, itu lebih menguntungkan untuk para si penjualnya. Kalau dari segi saya sih untuk ambil marginnya lebih ke metode yang kedua sih Mbak. Oh iya. Yang sudah saya implementasikan, yang sudah saya jual selama ini ya lebih ke metode yang markup pricing dibanding yang margin pricing gitu, pricing. Oh iya. Ya, itu sih dari program kerja kami yang pertama. Kita masih ada 5 program kerja lagi. Bisa dilanjut sama teman-teman yang lain. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Afni yang sudah menjelaskan tentang program kerja pertama. Lalu akan kami lanjutkan menuju ke program kerja yang kedua. Oke, selanjutnya bisa langsung saja dijelaskan oleh Aku siapa? Reni. Oh, Reni ya. Oke, silakan Ya. Ren. Ya di sini aku Reni mau ngejelasin tentang sosialisasi menambah modal untuk memajukan usaha. Nah, barangkali dan ibu-ibu, bapak-bapak pastikan usahanya pengen maju ya, kalau nggak pengen gedein usahanya kita. Nah, biasanya buat modal itu ada agak susah dan juga bunganya gede. Nah, terus juga resikonya itu juga lumayan gede sih, kayak sebenarnya kita cari modal kayak ke penggadian, kan kita kan mesti kayak gadein barang kita dulu kan. Nah, kalau di sini aku mau ngasih tahu gimana kita ngedapetin modal, tapi dengan resiko yang kecil dan bunga yang rendah. Di sini ada program namanya itu kredit usaha rakyat. Nah, kredit usaha rakyat ini itu dari pemerintah, tapi bekerja sama dengan beberapa bank BUMN seperti Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI. Nah, di sini ada manfaatnya. Manfaat pakai KUR ini, kredit usaha rakyat ini, prosesnya itu cepat, mudah, terus persyaratannya itu juga gampang, dan juga suku bunganya itu 7% efektif per tahun. Dan juga anggunan tambahan untuk kredit usaha rakyat yang mikro, kecil, dan KUR penempatan TKI tidak dipersyaratkan, sedangkan untuk KUR retail berupa fixed asset sesuai ketentuan. Terus juga kalau pakai KUR ini itu juga terjamin ya. Nah, plafon kreditnya itu kalau yang usaha mikro, yang kecil, itu maksimal 25 juta rupiah. Kalau yang untuk retail itu maksimal 500 juta rupiah. Nah, jangka waktu kredit modal rakyat ini untuk yang mikro maksimal 3 tahun, dapat diperpanjang maksimal 4 tahun, dan untuk yang retail yang besar itu maksimal 4 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 5 tahun. Nah, kalau untuk jangka waktu kredit investasi KI yang mikro itu maksimal 5 tahun, dan yang retail itu maksimal sama 5 tahun juga. Tapi keduanya dapat diperpanjang jadi 7 tahun. Nah, untuk persyaratan yang KUR mikro, yang kredit usaha rakyat yang kecil ini, kita calon debitur kita yang mau minjem
itu melakukan usaha yang produktif. Maksudnya itu usahanya itu lancar ya, nggak macet-macet, dan memiliki legalitas yang lengkap seperti KTP, SIM, kartu keluarga, dan juga lama usaha minimal 6 bulan. Kan kita di sini udah lebih semua ya, usahanya udah lebih dari 6 bulan semua. Nah, kalau untuk yang persyaratan retail, kalau mau bikin retail, ini persyaratannya emang agak lebih lebih ribet. Soalnya kan dia juga kita meminjamnya uangnya juga dengan limit yang lebih besar kan ya. Nah, di sini memerlukan calon debitur adalah individu perorangan atau badan hukum, kelompok, atau koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak. Bisa juga ini buat kayak koperasi atau buat rame-rame Nah, memiliki legalitas yang lengkap, KTP, SIM, atau KK. Terus, kalau untuk yang kelompok, ada surat pengukuhan dari instansi terkait atau surat keterangan dari kepala desa, kelurahan, atau akte notaris. Nah, ini perlu lebih minta kayak persetujuan keterangan dari kepala desa dan juga akte notaris itu tadi. Terus kalau untuk koperasi atau badan usaha, itu sesuai ketentuan yang berlaku. Sama sih keterangan kayak dari keterangan seperti koperasinya itu NPWP dan surat-surat resmi lainnya. Nah, lama usaha minimal 6 bulan sama juga. Terus untuk perjanjiannya, plafon kredit sampai 100 juta, tapi itu kita harus ada surat izin usaha, terus TDP, situ atau surat keterangan usaha dari lurah atau kepala desa. Nah, untuk perizinan plafon yang kredit kurang dari lebih dari 100 juta minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku. Itu tadi yang untuk kredit usaha rakyat ya. Nah, sekarang ada satu lagi program dari pemerintah bagi pelaku UMKM. Kalau program ini itu nggak seperti KUR tadi. Kalau KUR tadi kita bisa mendatangi bank itu kapan saja kita mau minjam uang. Tapi kalau yang program pemerintah bagi pelaku UMKM ini yang kedua ini itu biasanya dia diadainya 1 tahun sekali. Nah, bagaimana kita mengetahui program ini? Kita ada websitenya di paling bawah ya, website itu kita bisa akses di situ. Di situ biasanya ada pengumuman pemerintah menggelontorkan dana untuk membantu UMKM. Nah, itu itu live the chat Teman-teman tadi. Dilanjutin aja dulu. Lanjutin aja ya. Yeah. Nah, kalau yang untuk kedua ini kita persyaratannya itu mengajukan proposal. Nah, proposalnya ini menjelaskan segala tentang usaha kita seperti laba, rugi, terus usaha kita itu apa, dan bagaimana persiapan usaha kita, terus tentang usaha kita sih lebih detail, terus bagaimana kira-kira kemajuan kita, usaha kita untuk mendatang. Nah, setelah proposal ini jadi, kita biasanya mengajukan proposal itu tadi untuk ke pemerintah, ke yang website UMKM tadi. Nah, jika berhasil nanti kita akan mendapatkan modal mulai dari 12 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. Itu dari pemerintah. Kalau ini modalnya ini ya cuma-cuma ya, nggak pakai bunga atau apapun, cuman emang persaingannya lebih ketat karena di sini biasanya yang ngajuin itu banyak UMKM dari berbagai UMKM. Karena itu tadi modalnya emang benar-benar free untuk kita. Cuman tetap dari pemerintahnya sendiri, setelah kita mendapat modal dari pemerintah itu tadi,
kita akan diawasi bagaimana perkembangan usaha kita. Apakah akan semakin maju atau semakin atau nggak bisa maju. Cuman tetap dikasih modal. Nah, Tapi bisa, payback nggak? Kenapa? Iya, kalau untuk modal yang dari pemerintahnya itu kita ada kewajiban untuk payback atau mengembalikan kembali ketika kita Nggak ada. sudah dapat keuntungan dari uang modal On- yang dihasilkan gitu? Atau emang benar-benar cuma-cuma banget? Iya, emang bener-bener cuma-cuma banget sih dari pemerintahnya ini. Nggak dikembaliin. Cuman kita diawasin dan kita malah dibimbing sama dia. Kalau kita usaha kita makin maju, nanti kita kemungkinan besar bisa ditambah lagi modalnya dari pemerintah. Oh gitu. Kalau yang ini tapi itu tadi Kak, saingan kita emang banyak banget. Soalnya yang di website yang kedua ini, yang UMKM ini, seluruh Indonesia kita. Minimal seluruh. Ini berlaku untuk pribadi dan instansi atau hanya untuk instansi aja ya? Soalnya nih proposalnya bisa diajukan untuk pribadi juga atau bisa hanya untuk yang berbadan usaha aja apa gimana? Yang untuk UMKM sih, yang usaha aja, yang usaha, iya. Seperti itu. Ya, sudah. Itu tadi bagaimana kita akan menambah modal melalui kredit usaha rakyat tadi dan juga program pemerintah bagi UMKM tadi. Bisa diakses ya websitenya yang untuk yang program kedua tadi di proposal yang modul yang udah kita share tadi. Nah, untuk proker yang selanjutnya, yang ketiga, sosialisasi inovasi pengembangan produk. Ya, saya Nur Rahma, saya akan menjelaskan program kerja yang ketiga, yaitu sosialisasi inovasi pengembangan produk. Di sini saya akan mengajak para pedagang seperti Kanul, Kasiti, Bu Lutfi, sama Kak Yuba untuk lebih memaksimalkan kayak dunia sosial media untuk mengembangkan produknya. Kayak di sini kan kakak pasti kalian semua pasti punya WhatsApp, punya Facebook. Di situ kalian bisa kayak mempromosikan semua produk kalian tuh di situ. Di media sosial itu. Terus yang kedua juga saya akan mengajarkan jangan lupa juga para tetangga tuh lebih penting daripada media sosial, karena mulut ke mulut lebih cepat sampainya daripada media sosial. Benar nggak saya? Betul. Nah, terus yang kekuatan of mulut. Terus yang ketiga, saya akan menyarankan Bapak dan Ibu untuk misalkan Ibu Siti dengan kayak media sosial tuh kalian harus memberikan diskon biar menarik pelanggan baru, pelanggan yang tidak meninggalkan pelanggan yang lama. Kayak beli gorengan 10.000 itu bisa didiskon 2,5% atau enggak beli 10.000 dapat 1, atau enggak beli 5.000 gratis 1, dari 3 jadi 4, 5.000 biasanya kan 3, itu pelanggan jadi bisa dapat 4. Itu juga bisa menarik sih menurut saya, dengan Ibu mempromosikan di media sosial dengan cara mengadakan giveaway atau enggak diskon seperti itu, lebih menarik pelanggan sih. Terus yang keempat itu membuat produk baru atau unik. Jadi Ibu atau Bapak bisa kayak misalkan gorengannya ditambah misalkan yang nggak ada nih di Ibu, yang lagi hitsnya di kalangan remaja kayak pisang goreng dikasih keju, bisa dikasih tambahan kayak keju, selai gitu. Terus kayak ya Ibu Lutfi bisa kayak menambah satenya, bisa
sate buburnya bisa ditambahkan gitu ya kan, selain ati ampela atau enggak ususnya bisa ditambah lainnya. Terus kalau Bapak bisa Bapak Yuba bisa kayak ngeluarin minuman barunya lagi selain minuman itu aja. Jadi intinya program kerja ketiga ini kayak apa, para pedagangnya itu bisa memanfaatkan semua yang lagi emang bener-bener lagi dilihat sama para konsumen, terus bisa menarik konsumen untuk membeli produk kita. Itu aja sih. Selanjutnya akan melanjut ke program kerja keempat. Oke, terima kasih untuk Reni dan Rahma yang sudah menjelaskan program kerja kedua dan ketiga. Sekarang kita masuk ke program kerja keempat. Oke, di sini saya Fatur yang akan menjelaskan bagaimana sosialisasi pemasaran atau marketing produk yang dijual melalui media sosial. Mungkin ini kalau misalnya kita lihat di layar kan agak kurang efisien ya, soalnya terlalu banyak kata-kata. Jadi di sini saya akan langsung to the point aja. Oke, untuk melakukan suatu pemasaran di bidang media sosial itu ada banyak caranya. Khususnya sekarang ini kan sosial media itu bukan hanya sekedar bukan sekedar seperti kayak di Facebook, Twitter, Instagram, bahkan instant messenger aja tuh seperti WhatsApp, Line itu juga bisa sangat membantu dalam mengembangkan suatu produk dalam pemasaran. Karena bukan hanya di Facebook saja kan kita punya teman, bahkan kebanyakan sekarang saat ini orang-orang itu malah lebih aktif di instant messenger itu yang kayak WhatsApp atau Line gitu kan. Maka dari itu pentingnya memperkenalkan produk-produk melalui aplikasi-aplikasi yang mana kita juga memiliki banyak teman yang aktif di sosial media itu juga, karena di WhatsApp sendiri saja kan sudah ada yang namanya WA Story ya kan, sama kayak di Instagram itu. Jadi kita di situ bisa mempromosikan produk-produk yang kita jual dengan cara melakukan WA Story gitu kan. Dengan begitu nanti orang-orang akan tahu produk apa aja sih yang kita jual, apalagi yang sesuai sama tadi yang sudah disampaikan oleh Rahma, saat kita ingin mengadakan suatu promo gitu kan untuk menarik lebih banyak pelanggan, itu sangat efisien sih, apalagi kan yang beli itu kan teman-teman dekat gitu kan, yang di kontak-kontak kita gitu kan. Itu kemungkinan bakal lebih bisa menambah keuntungan atau memperluas pemasaran kita gitu kan. Ditambah lagi nanti dari teman itu kan biasanya kan pasti punya teman lagi kan. Nah, mana temennya ini bisa kita minta tolongin untuk memperkenalkan produk kita melalui Instastory-nya atau WA Story-nya begitu. Jadi secara nggak langsung tuh kita meminta endorse dulu lah kan, sama kayak di Telegram. Mereka itu memperkenalkan produk kita yang mana temen yang membeli itu bisa membeli produk-produk kita. Nah, contohnya tuh seperti itu. Nah, dan juga jika seandainya nanti ingin lebih luas lagi, kita bisa menggunakan yang namanya e-commerce atau marketplace. Perbedaan e-commerce dan marketplace sendiri itu, kalau e-commerce biasanya kita sebut sama website sendiri atau biasanya disebut dengan apa namanya itu, toko sendiri lah gitu loh, penjualan melalui website sendiri. Sedangkan kalau penjualan melalui marketplace itu biasanya menggunakan yang namanya seperti Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Nah, mungkin kalau seandainya nanti produk-produk yang kakak-kakak buat sudah berkembang dan mungkin akan menggunakan suatu website gitu kan.
kakak-kakak bisa menggunakan yang namanya teknik SEO atau Search Engine Organization. Nah, SEO ini menguntungkan kita sebagai pemilik website yang mana nanti website kita akan ditunjukkan di halaman utama pada halaman pencarian. Kayak contohnya Google. Misalnya kakak sudah menggunakan metode ini, nanti saat orang mencari di Google produk kakak, nanti produk kakak itu akan muncul di pertama, yang mana nanti orang-orang bakal mengklik di halaman utama itu. Kan biasanya kan orang-orang kalau misalnya searching di Google kan nggak nyampe di halaman kedua kan, mentok-mentok cuma di halaman satu. Nah nanti tuh link kakak itu bakal ada di halaman pertama. Nah jadi mungkin seperti itu aja gambaran untuk fasilitasi pemasaran produk melalui media sosial dari saya. Maka dari itu akan saya lanjutkan lagi ke program kerja selanjutnya yang kelima. Mungkin dari Dila ya. Ya. Bisa dimulai. Selanjutnya itu kan ada cara menentukan reorder point atau untuk mengatasi masalah stok barang ya atau persediaan. Nah, di inventory management juga kan kita namanya pedagang itu pasti perlu untuk tahu kapan barang yang kita gunain itu akan habis atau kita nyimpan persediaan itu supaya nanti ketika tiba-tiba orderan lagi banyak itu nggak tiba-tiba kita nggak punya stok sama sekali kayak gitu. Jadi, nah alangkah baiknya kan supaya barang terus mengalir dalam jumlah yang bisa dikendalikan, kita harus harus menentukan reorder point dan juga safety stock, mempunyai safety stock. Nah, pertama aku mau jelasin dulu pengertian reorder point. Reorder point itu sebenarnya adalah titik di mana barang sebaiknya udah dipesan lagi atau udah dibeli sama si pedagang gitu kan, karena reorder ini mengacu pada jumlah stok atau persediaan yang pedagang sendiri itu punya. Kalau stok barang itu udah mencapai jumlah tersebut atau titik reorder point, pihak gudang harusnya udah beli lagi nih atau si penjual itu udah harus beli lagi ke supplier atau ke pasar gitu ya, supaya barangnya nggak sampai stoknya nggak sampai habis banget baru dibeli. Nah, itu bisa disebut sebagai safety stock juga. Safety stock itu jumlah aman persediaan barang tersebut. Jadi jumlah aman ini kan digunakan untuk berjaga-jaga jika semisal lead time atau jarak pemesanan ke pembelian itu memerlukan waktu yang jauh lebih lama dari waktu biasanya. Semisal di pasar biasanya nih tiap hari kalau semisal kita mau beli contohnya tukang bubur kan pasti kita butuh kayak kecap gitu kan, kecap asin, kecap manis. Nah, itu kan biasanya kita bisa temuin itu di pasar sehari-hari gitu kan. Nah, tapi kalau semisal ternyata di pasar yang biasa kita beli itu stoknya lagi nggak ada, terus ternyata kata pedagangnya itu butuh 2 atau 3 hari lagi baru datang barangnya kayak gitu kan, berarti kita jangan sampai sama sekali nggak punya barang, sama sekali nggak punya persediaan, terus ketika beli di pasar pun udah nggak ada gitu kan. Makanya diperlukan perhitungan safety stock kayak gitu. Nah, dengan adanya safety stock ini kan jadinya kita aman kalau jadi kita nggak satu hari pas ketika kita pengen jualan tiba-tiba ada barang yang nggak ada, jadinya kita nggak bisa jualan. Jadi kita nggak sampai kayak gitu. Nah, terus pastikan kita harus nentuin reorder point di sini. Kalau misalkan gimana sih cara kita menentukan reorder point dari suatu barang itu sendiri gitu kan. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita gunain. Dan kita bisa milih beberapa metode yang cocok untuk kita gunakan. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita cuma mau memberikan satu contoh metode, dan metode ini kita rasa tuh cocok buat digunain oleh berbagai pedagang. Dan mungkin gimana sih metode yang kita maksud gitu kan. Nah, untuk menentukan metode reorder point dari suatu barang itu sendiri, kita harus mengetahui nih safety stock terlebih dahulu. Nah, jika angka safety stocknya udah ditemuin, cara selanjutnya tinggal menambahkan safety stock tersebut menggunakan cara perkalian, yaitu antara lead time atau jarak pemesanan ke pembelian dengan rata-rata pemakaian tiap hari barang itu. Jika angka yang didapatkan udah ditemuin nih, maka pada titik itulah kita harus melakukan reorder point. Kemudian berarti kan kita harus tahu dulu nih safety stocknya berapa. Nah, gimana cara nentuin safety stock gitu kan?
Karena ini sebagai dasar untuk menentukan reorder point. Pada dasarnya safety stock itu kan hanya untuk kepentingan keamanan atau berjaga-jaga. Tapi karena maka dari itu untuk perhitungan dasarnya nggak bisa untuk sekedar melihat lead time atau pemakaian rata-rata per hari. Kalau bisa lebih detail lagi. Nah, kita akan memilih untuk melihat histori selisih antara usage date dengan kedatangan barang. Jadi barang yang kita gunain sehari-hari tuh sama biasanya ini barang bisa kita dapetin tuh kapan gitu. Nah, setelah itu baru dikalikan dengan rata-rata pemakaian sehari-hari. Kenapa hal ini dilakukan? Nah, ini digunakan itu untuk menjaga angka dari safety stock yang tidak terlalu besar. Karena kan kalau kita nyetok terlalu banyak juga nggak baik. Takutnya nanti barang yang kita stok ternyata udah expired. Dan itu malah jatuhnya malah merugikan kita sendiri gitu kan. Bagi para pedagang. Sehingga ini bisa membuat uang pedagangnya berhenti atau mati semakin banyak atau rugi gitu kan. Padahal tujuan kita ngelakuin safety stock ini kan sebenarnya untuk supaya kita bisa tetap terus dagang setiap hari dan harusnya bisa untung gitu ya. Nah, gimana sih cara perhitungannya? Aku bakal ngasih contoh perhitungan yang agak simpel banget sih ini, maksudnya contoh yang paling gampang lah istilahnya. Nah, penjelasan di atas kan tadi baru teori-teori doang ya. Terus aku bakal ngasih contoh, semisal tadi ambillah contoh kecap gitu ya. Kita misalkan beli kecap. Contoh itemnya itu kecap. Dia punya waktu pemesanan misalkan 5 hari. Nah, untuk penggunaan rata-rata seharinya dalam 1 tahun itu misalnya 0,5. Ini berarti dia digunain seharinya itu kan digunain itu 2 hari sekali. Berarti misal dalam 1 botol kecap itu ternyata bisa digunain untuk 2 hari gitu kan, cukup untuk 2 hari. Nah, kalau untuk history selisih usage date-nya dengan penerimaan barang secara real itu 2 hari. Tetapi usage date-nya seringkali dipatok dengan 3 hari ke depan. Misal ternyata kalau 2 hari ini kadang nggak habis banget, masih bisa untuk hari ketiganya walaupun cuma sedikit gitu. Nah, dengan data yang seperti itu, safety stock-nya bisa dihitung dengan 1 dalam kurung 2 dikali 0,5. Dan reorder point-nya adalah 2,5 dalam kurung 5 dikali 0,5 ditambah 1. Nah, dengan angka tersebut itu artinya safety stock dari dari item kecap tersebut itu mencapai di angka 4 atau di 3. Nah, berarti si pembeli itu kalau misalkan dia punya stok di rumah kecapnya itu udah tinggal 3 botol atau 4 botol, itu dia udah harus beli lagi ke pasar karena supaya berjaga-jaga persediaan untuk next ke depannya. Berarti titik reorder point-nya adalah di mana ketika barang tersebut sudah mencapai tinggal 4 atau 3 botol, itu berarti udah harus di order lagi kayak gitu. Nanti perhitungan ini akan ada di materi ya, akan ada di materi kita yang kita udah kasih. Nah, terus kita kan kalau misalkan stoknya udah 4 atau 3 itu kan kita udah harus minta untuk beli ke pasar gitu kan. Karena pada hari ketiga kemungkinan stoknya tuh cuma tinggal 2. Terus di hari kelima itu stoknya udah tinggal 1. Nah, kalau tadi kan lead time-nya itu kan balik lagi 5 hari. Jadi pas kan ketika hari kelima itu barangnya tinggal 1, kita udah ada barang datang lagi gitu, udah beli barang lagi. Jadi nggak sampai stoknya tuh 0 kayak gitu. Terus udah sih itu aja untuk reorder point dan safety stocknya, itu aja yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh si Kuncoro. Oke, terima kasih untuk Dila untuk penjelasan program kerja kelimanya. Dan ini untuk program kerja terakhir kami. Ini maaf, saya ambil alih aja. Jadi intinya di program kerja ke-6 ini kita ingin mensosialisasikan informasi mengenai penanggulangan wabah pandemi yang sedang terjadi saat ini. Nah, kami ingin mensosialisasikan website wabah pandemi ini melalui website yang sudah kami buat. Website yang kami buat ini bisa kita akses di website di bawah ini, yaitu dengan nama tanggapcorona.00webhostup.com, di mana pada layar masing-masing
di sini ada link yang bisa diakses. Nah, di website ini kalian bisa mendapat informasi bukan hanya kasus corona yang terjadi saat ini, melainkan beberapa penjelasan mengenai tentang virus corona. Nah, di mana pada halaman di atas ini kami memberikan informasi mengenai data corona yang terjadi pada saat ini di dunia. Dan di sebelah kanan ini yang warna merah yang terjadi di Indonesia. Lalu di bawahnya itu ada penjelasan tentang COVID, bagaimana COVID-19 itu menyebar, lalu ada gejala-gejalanya di sini. Jadi nanti nggak usah khawatir, misalnya kalian bingung, mungkin ada gejala-gejala ini, mungkin bisa langsung didatangi rumah sakit terdekat. Lalu di sini ada cara-cara untuk melindungi diri dan mencegahnya. Nah, kalian bisa aja langsung mengakses website yang di sini, anggap corona.000webhost.webhostup.com. Nah, untuk datanya sendiri ada di bagian bawah-bawah. Ya, contohnya seperti ini. Nah, mungkin segitu aja untuk program-program kerja yang disampaikan oleh kelompok 4. Sebelumnya kami minta maaf jika seandainya masih ada kurang-kurang. Tapi untuk dari Kakak Bayu, Kak Siti, dan Kak Lutfi, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai program-program kerja yang sudah kami sampaikan? Udah jelas sih Mas, kalau misalnya nanti memang perlu pertanyaan, bisa baca modulnya. Oke, untuk Kak Bayu dan Kak Lutfi bagaimana? Untuk saya sementara sudah jelas Mas. Nanti untuk lebih ini nanti saya baca lagi modulnya. Oke. Tadi dari video juga jelas banget kok, saya dengar semuanya. Oke. Kan tinggal prakteknya saja sekarang. Betul. Kak Siti, Kak Lutfi, dan Kak Bayu kan juga ada aktivitas lain kan. Mungkin bisa nanti kalau ada pertanyaan bisa dihubungi aja ke kontak yang sudah di-share nanti. Ya Kak. Oke. Sekali lagi saya ingin minta maaf jika seandainya tadi saya dan teman-teman saya ada salah-salah kata dan mungkin ada misinformasi, dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Siti, Kak Lutfi, dan Kak Bayu untuk meluangkan waktunya untuk dengan mengikuti kegiatan program KKN yang sudah kami buat. Maka dari itu saya tutup program KKN dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah hadir di pertemuan ini.